Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham demokrasi dengan kriminalitas. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilannya dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum-hukumnya. Katanya Indonesia negara paling demokrasi setelah Amerika Serikat dan India. Demokrasi di Indonesia juga sedang berada dalam jalur yang benar menuju pencerahan. Setelah reformasi bergulir, lantas bagaimana kita percaya bahwa demokrasi kita sedang dalam jalur yang benar? Namun apa daya, demokrasi begitu mengagungkan nama Indonesia di dunia internasional, tidak membuat rakyat menjadi berdaya, malah diperdayakan oleh para pelaku penguasa yang mengaku sebagai pemimpin yang dilahirkan melalui jalan demokrasi. Pada saat ini, masyarakat tidak lagi menganggap demokrasi sebagai sebuah upaya untuk menyelesaikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kini masyarakat hanya menganggap demokrasi bagian dari permainan kepentingan elit politik saja. Sudah dikatakan di awal tadi bahwa demokrasi memberikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang 1945. Konsep demokrasi atau paham kedaulatan rakyat itu tidak hanya dalam bidang politik saja, melainkan dalam bidang ekonomi sekaligus. Menurut Undang-Undang 45 Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 3 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, semua cabang kekuasaan negara dan semua pelaku kekuasaan negara merupakan penyandang kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat itu dengan sebaik-baiknya, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Alih-alih kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya, tetap saja masyarakat masih dibebankan dengan dua masalah besar, seperti masalah ekonomi dan kesehatan, yang mana harus bekerja larut malam untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Satu kasus pembebanan masalah ekonomi yaitu adalah PLN. Pada kasus ini, bunuh diri karena tidak mampu bayar listrik. Mbak Tukinah ini sempat mengeluh ke tetangga kalau dia tidak punya uang untuk membayar listrik dan takut diputus PLN. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, kondisinya memang kelihatan agak linglung. Selanjutnya adalah pembebanan masalah kesehatan pada BPJS. Kasus ini menceritakan tak sanggup bayar iuran, warga miskin tak daftar BPJS. Usia nenek umroh hampir 70 tahun. Kondisinya yang rentang, membuatnya rentas sakit-sakitan. Nenek umroh hidup sebatang kara, tinggal di rumah sederhana di Banjarmasin Selatan. Dia sangat berharap tidak menderita sakit yang lebih berat. Soalnya, nenek umroh tidak memiliki jaminan kesehatan. Jelas sudah, mengapa demokrasi yang kita anut saat ini menjadi lenyap dan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kaum miskin. Demokrasi yang dianut saat ini sangat nyaman bersanding dengan imperialisme dan globalisasi, sehingga menumbuhkan angka kemiskinan bagi penduduknya sendiri. Selain itu juga, bisa saja kemiskinan meningkatkan angka kriminalitas. Dalam jurnal ini, faktor yang memiliki peranan terbesar terhadap kriminalitas adalah faktor pengangguran yang berpengaruh secara langsung. Faktor selanjutnya yang terbesar kedua adalah faktor pendidikannya itu sendiri. Faktor kejahatan yang dilatar belakangi oleh kemiskinan seseorang sehingga melakukan kejahatan sebagai alternatif penyelesaian guna untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupannya. Ini sudah terbukti atau memang ada dalam kenyataannya, yang mana berakhir di meja forensik dan pengadilan. Semoga Allah selalu melindungi kita dari kejahatan dunia dan dari kejahatan makhluk-makhluknya, serta dari tipu daya orang-orang kafir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.